بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Ini majelis yang ke-12 dari pembahasan kita mengkaji kitab Al-Qawaid Al-Kulliyah wa Dhawaabit Al-Fiqhiyah karya Al-Imam Ibn Al-Mibrak rahimahullahu ta'ala. Pada siang hari ini kita akan memasuki kaidah yang ke-49. Berkata penulis rahimahullahu ta'ala, At-Tasi'atu wal Arba'un, kaidah yang ke-49. Al-Aidi Asyaratun, tangan-tangan itu ada 10. Nah, Al-Aidi jamak dari tangan. Al-Aidi jamak dari Ayyadun, dan Yadun artinya tangan. Yadun artinya tangan. Dan tangan itu ada 2 penggunaan di pembahasan fikih. Ada tangan, yaitu tangan yang dimiliki oleh manusia. Dan ini banyak pembahasannya. Ada beberapa sudut uraian di pembahasan fikih yang berkaitan dengan hukum tangan yang dimiliki oleh manusia. Ada tangan dengan mana yang kedua. Tangan dengan mana yang kedua, yaitu dengan mana kepemilikan atau mana sesuatu yang dia pegang, dia berhak untuk menggunakannya. Iya. Dan ini mana yang kedua ini, inilah yang dimaksud oleh penulis di sini bahwa tangan ada 10. Kata beliau rahimahullah, al-aidi asyaratun, tangan-tangan itu ada 10. Yang pertama, malikatun milkan sahihan. Ada tangan memiliki dengan kepemilikan yang sahih, kepemilikan yang telah benar, telah syah. Ini tangan jenis pertama. Ya, dan ini banyak ya, seorang memiliki dengan kepemilikan yang sahih. Ada harta atau barang dia miliki dengan cara jual beli. Ada yang dia miliki dengan cara dihibahkan kepadanya. Ada yang dia miliki dengan cara dia warisi. Ada yang dia miliki dengan cara diwasiatkan. Ya. Maka ini milkan sahihan. Jelas ya? Ini yang pertama. Kemudian yang kedua. Yang kedua, man laha syubhatu milkin bi aqdin fasidin atau istila'in bishtibahin. Tangan yang kedua adalah tangan yang memiliki syubhat kepemilikan dengan akad yang fasid, dengan akad yang rusak. Jadi kalau akadnya fasid atau akadnya batil, berarti akad itu tidak syah. Iya. Namun dianggap bahwa itu adalah kepemilikannya. Dianggap itu adalah kepemilikannya. Jelas ya? Padahal akadnya adalah akad yang tidak syah. Nah, anggapannya ini dihitung syubhat. Ada kesamaran padanya.
tentunya di dalam beberapa keadaan, pakai itu dalam nikah, dia nikah dengan perempuan, akadnya fasid, dianggap itu istrinya, atau dia melakukan transaksi jual beli, bentuk transaksinya adalah transaksi yang fasid, tidak syah di dalam syariat, dianggap karena dia sudah transaksi dianggap itu miliknya, dia gunakan. Atau istilah bistibah, dia menguasai sesuatu, dia menyangka bahwa itu penguasaan yang telah syah. Penguasaan yang telah syah. Iya. Nah, ini mungkin di beberapa pembahasan, kalau misalnya kaum muslimin menyerang sebuah tempat dan tempat tersebut sebenarnya tidak dianggap sebagai tempat yang boleh diperangi. Hanya saja terjadi istibah. Dianggap bahwa dia adalah kafir harbi, ternyata bukan. Setelah dikuasai, digunakan sesuatu, semuanya terjadi karena istibah. Maka ini yadul, bentuk kepemilikan, ada syubhat, atau dia istilah karena ada istibah. Jelas ya? Baik. Ini dari sisi hukum dibedakan ya, ada konsekuensinya kalau diketahui. Misalnya yang pertama, kepemilikan dengan kepemilikan yang syah. Konsekuensinya kalau dia miliknya, dia berhak menggunakannya, ya, dia berhak menuntut kalau dia mengambilnya dan seterusnya. Yang kedua ini konsekuensinya kalau dia melakukan hal-hal yang berkaitan dengan kepemilikan ini, dia tidak sama dengan orang yang seperti orang yang mencuri, orang yang merampok, tidak sama. Sebab dia ada syubhat, dianggap miliknya padahal bukan. Jelas ya? Kemudian yang ketiga, wayadu amanatin kamurtahin. Wayadu amanatin kalmurtahin. Yang ketiga adalah tangan amanah, seperti orang yang memegang rahan. Iya, murtahin ini pihak yang barang jaminan itu dia pegang. Ini murtahin. Si A dan si B, si A berutang kepada si B. Ya. Kemudian si A mentauthik hutangnya, dia kuatkan dengan jaminan. Maka jaminan ini dipegang oleh si B. Si B ini disebut apa? Murtahin. Ya. Wa man ittafaqa 'ala al-wad'i tahta yadi. Apakah dipegang oleh murtahin atau keduanya bersepakat? A dan B bersepakat bahwa jaminan itu dipegang oleh si C misalnya. Tidak masalah. Ini yang disebut di sini, mattafaqa wa man ittafaqa, dan siapa yang keduanya bersepakat amanah itu diletakkan di bawah tangannya. Ya, secara umum di antara tangan amanah adalah rahan. Ya, rahan itu amanah. Ya, kalau dia amanah itu bukan milik dia. Ya, ada di tangannya, dia pegang. Ya, kalau barang itu diketemukan di sisinya, tidak dianggap dia mencuri, merampok, sebab itu adalah barang yang diamanahkan. Cuman kalau dia barang amanah berkaitan dengan rahan, ya tentunya ada hukum-hukumnya dalam masalah penggunaannya. Dan telah kita terangkan ya di pembahasan rahan. Demikian pula di antara tangan amanah wal wakil. Wakil. Dia diwakilkan untuk menjual, dia diwakilkan untuk melakukan akad dan seterusnya. Ya, wakil ini adalah tangan amanah. Demikian pula wal muda. Ya, orang yang diberikan kepadanya wadi'ah, itu dititipkan wadi'ah kepadanya. Ya. Kalau ada wadi'ah, barang titipan dititip kepada seorang, orang itu menyimpannya, maka itu amanah di sisinya. Dia memegang barang itu adalah tangan amanah. Iya. Wal mustajir.
Demikian pula orang yang menyewa. Barang yang disewa itu amanah di sisinya. Boleh dia memanfaatkan karena dia menyewa, tapi itu amanah. Wasyariki fi hissati syarikihi. Demikian pula kawan syarikat, partner di dalam bagian kawannya. Ya, dua orang bersyarikat A dan B, sama-sama punya modal, maka bagian dari kawannya yang dia kelola itu amanah. Itu amanah. Demikian pula wal multaqid. Al multaqid orang yang memungut barang temuan. Ya, barang temuan yang dia pungut ini, yang dia pegang barang tersebut, tangannya di situ tangan amanah, bukan tangan kepemilikan. Tapi tangan apa? Amanah. Nah ini bercabang hukum-hukumnya. Kalau disebut tangan amanah, berarti nanti kalau barang itu hilang atau rusak, ya, maka di sini karena dia tangan amanah orang dititipi, nah harus dia menggantinya. Kalau hilang dan rusaknya adalah hal yang wajar. Kalau ada keteledoran atau hilang dan rusaknya disebabkan karena dia, nah ini ada pembahasannya di pembahasan peman. Apakah dia menjamin atau tidak? Iya. Begini yang ketiga, yaitu amanah. Kemudian yang keempat, wayadun ghasibatun, dan tangan yang merampok. Iya. Merampas. Dia merampasnya. Jelas ya? Ini disebut ghasibah. Dia pegang. Kalau masuk dia rampas, maka ada hukum-hukum orang yang merampas barang. Ya. Ada hukum-hukumnya. Karena itu dia pegang barang itu sebagai tangan ghasibah. Ini ada hukum tersendiri. Kemudian tangan yang kelima, wayadun sariqatun. Ada tangan pencuri. Betul barang dia pegang ada sisinya, tapi barangnya dia curi dari orang. Barangnya dia curi dari orang. Baik, yang ke-6, wayadun qahiratun biqahrin yufidul milka al-mukhtassa kaqatil harbi. Dan ada tangan yang qahirah. Tangan yang menguasai dengan kekuatan yang penguasaannya ini memberikan faedah kepemilikan khusus, seperti orang yang membunuh kafir harbi. Ini di pembahasan salaf ya, yang sudah kita terangkan. Peperangan seorang muslim membunuh kafir harbi, maka barang-barang yang ada pada kafir ini yang melekat di tubuhnya disebut apa? Salam. Dan Nabi telah bersabda, man qatala qatilan alaihi bayyinah falahu salabu. Siapa yang membunuh seorang yang kafir harbi di peperangan, dia punya bukti, maka dia mengambil salabnya. Dan sekarang dia membunuh dengan paksa, dan barang itu dia miliki menjadi kepemilikan pribadinya karena dia yang membunuhnya. Jelas ya? Menjadi kepemilikan pribadinya. Ini disebut yadun qahirah biqah. Kemudian yang ketujuh, kata beliau, wa yadun qahiratun qahran yufidul ishtiraka kal yadil ghanimah. Dan tangan yang qahran juga mengalahkan dengan paksa, yang memberikan faedah kebersamaan di dalam kepemilikan, bersyarikat di dalam kepemilikan. Seperti tangan ghanimah, orang yang mendapat ghanimah. Karena ghanimah itu didapatkan dengan cara perang. Bukan dia sendiri, bersyarikat antara dia dan seluruh anggota pasukan kaum muslimin. Jadi kalau ada ghanimah, maka dibagi ghanimah itu ya di antara pasukan. Yang memang bagian tersebut dikhususkan antara pasukan. Dibagi, maka pembagian ini ya, ghanimah dia dapatkan, harta dia dapatkan dengan cara paksa,
Itu dengan cara perang. Namun kepemilikannya bukan milik pribadi. Bersama kepemilikannya. Ada ketentuan-ketentuan dalam pembagian ghanimah. Dibedakan antara pasukan berkuda dan pasukan pejalan kaki. Itu ada perbedaannya. Dan ini tentunya tampak bahwa kepemilikannya bersama. Ini yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan, kata beliau, wayadun wajidatun ma yufidul milkal mujiba lihaqqin alaihi li ghairihi fi wa wajadahu kawajidil ma'dini warrikaz, dan tangan yang mendapatkan, dia menemukan sesuatu yang mewajibkan sesuatu yang dia temukan itu, ya, menjadi hak baginya. Ada juga hak untuk orang lain pada yang dia ketemukan. Seperti orang yang menemukan ma'din, tambang, atau orang yang menemukan rikaz, harta peninggalan masa jahiliyah. Telah kita sebutkannya di pembahasannya di bab zakat. Kalau dia dapat, dia ambil. Rikaz misalnya, dia dapat rikaz, diambil. Tapi dari rikaz yang dia dapat itu 1/5 itu bukan milik dia, tapi milik siapa? Orang lain. Karena itu diserahkan untuk dibagi, dikeluarkan sebagai zakatnya. Jelas ya? Baik. Ini yang ke-8. Yang ke-9, kata beliau, wayadun hukmiyah. Ya, dan tangan sifatnya dia memiliki hukum. Hukumnya sama seperti itu. Yang disebut yadun hukmiyah. وهو إذا دخل الحرم بصيد أزال يده المشاهدة عنه فإنه محكوم له باليد عليه. Seorang yang masuk ke haram dengan hewan buruan, namun dihilangkan darinya tangannya yang mempersaksikan. Dihilangkan darinya tangannya yang mempersaksikan. Ya, maksudnya ditampakkan bahwa dia seakan-akan tidak ada andil di dalamnya. Ya. Fa innahu mahkumun lahu bil yadi alaihi. Maka ini diberi hukum bahwa dia punya tangan di dalamnya. Kemudian penulis lebih menjelaskan lagi mana ucapan beliau ini. Kata beliau, di mana annahu idza kharaja minal haram wa wajada ma ghairihi akhadahu. Ya. Maknanya, apabila dia keluar dari tanah haram, kemudian dia dapatkan hewan buruan itu di sisi orang lain, maka akhadahu, diambil. Sebab hukumnya itu adalah apa? Masuk ke dalam kepemilikannya. Ini yadun hukmiyah. Wa kadzalika man ghassaba sayda ghairihi, ya, fa innal maqsuba minhu mahkumun lahu bil yadi. Demikian pula orang yang merampas hewan buruan orang lain, dia rampas dari orang itu. Ada yang memburu, si A memburu, dirampas oleh si B. Ya. Maka orang yang dirampas darinya, yaitu si A, itu tentunya punya hukum, dia memiliki, ada yad di situ, ada kepemilikan. Sebab yang asalnya miliknya. Sedangkan orang yang merampas, tangannya tangan apa? Yadun ghasibah. Sedangkan orang yang memburu hewan buruan itu, dia punya kepemilikan yang benar. Yadun malika, milkan sahihah. Ya, jelas ya? Saya berhubung karena barang tidak di tangannya, maka dia dikatakan yadun hukmiyah. Yadun hukmiyah. Jelas sampai sini? Baik, ini yang ke-9. Yang ke-10, kata beliau, wayadun malikatun asiyatun. Ada tangan dia pemilik, tapi dia bermaksiat. Karena barang yang dia pegang itu tidak dihalalkan dengan sifat yang seperti itu. Wa huwa muttakhidu aniyatid dhahabi wal fidda wa alatil lahu. Ini contohnya adalah orang yang bikin bejana-bejana dari emas dan perak. Jadi maklum ya tentang tidak bolehnya membuat bejana dari emas dan perak, minum darinya, makan dan minum darinya.
bejana emas dan perak di kepemilikannya, namun dia bermaksiat karena membuat sesuatu yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Ini dibangun di atas pendapat kebanyakan ulama bahwa larangan emas dan perak membuat bejana dari emas dan perak, larangan itu sifatnya karena membuat bejananya secara umum, tidak boleh digunakan sama sekali. Namun sejumlah ulama berpendapat bahwa larangan berkaitan dengan bejana emas dan perak itu hanya larangan makan dan minumnya saja. Ya, larangan di dalam penggunaan, bukan larangan dalam pembuatan. Bukan larangan dalam pembuatan. Ya, dan ini ada silang pendapat ya. Yang jelas penulis di sini memaksudkan bahwa barang yang ada itu adalah milik dia, tapi dia bermaksiat karena sifat barangnya adalah hal yang apa? Hal yang dilarang. Demikian pula alatil lahwi. Ya, alat-alat musik itu haram alatnya. Kalau barang milik dia, tapi dia bermaksiat dengan barang yang dilarang tersebut. Baik, ini jenis-jenis tangan yang memiliki. Nah, ini termasuk hal yang unik diterangkan oleh penulis di sini. Ya, beliau berikan kesimpulan tentang tangan-tangan yang memiliki. Ya, ini banyak kaitannya ya di dalam memberikan hukum kepemilikan itu milik siapa. Kemudian juga ada keterkaitannya di peradilan. Ya. Ini keterkaitan pembagian yang disebut oleh penulis. Baik, kita berpindah ke kaidah berikutnya. Kata beliau, Al-Khamsun, kaidah yang ke-50. Kaidah yang ke-50. Kata beliau, Fusulul milk fil amlaki kisman. Ini tentang bagaimana seseorang itu mendapatkan kepemilikannya. Ini kaidah tentang bagaimana seseorang mendapatkan kepemilikannya. Ya, kepemilikan itu didapatkan pada barang-barang yang dimiliki, itu terbagi dua. Kisman. Yang pertama kata beliau, ikhtiyariyah. Ada barang yang didapatkan sifatnya ikhtiyariyah, memang karena pilihannya. Ya, dia yang menghendakinya. Kalbai'i, seperti jual beli. Ya, dia memiliki barang dari hasil jual belinya, dia membeli. Wal hibah, dengan demikian pula dengan hibah, dia menerima hibah, diberikan kepadanya. Baik. Jadi di sini kepemilikannya sifatnya apa? Ikhtiyariyah. Dia menghendaki, setelah dia lakukan sebab-sebabnya atau dia mendapatkan sebab-sebabnya, dia memiliki barangnya. Ini ikhtiyariyah. Tapi kalau qahriyah, ya. Yang kedua, wa qahriyah, itu menjadi kepemilikannya secara paksa. Ya, dia mau tidak mau itu dia adalah miliknya. Jelas ya? Mau tidak mau itu adalah apa? Itu adalah miliknya. Nah, ini maksudnya qahriyah. Contohnya warisan. Ya, ahli waris yang meninggal, seorang meninggal, dia adalah ahli waris, maka warisan, ya, itu pasti berpindah kepadanya. Dia suka tidak suka, mau tidak mau, warisan itu masuk ke dalam kepemilikannya. Jelas ya? Ini qahriyah namanya. Demikian pula wal luqata. Dan barang yang dipungut. Ada ihdar riwayat ini ba'dal haul, barang yang dipungut setelah setahun. Nah, barang yang dipungut akan datang nanti di kaidah berikutnya. Ya, pada keadaan dia telah diumumkan selama setahun. Setelah diumumkan setahun, ditarif selama setahun, pemiliknya tidak datang, maka barang itu boleh dia gunakan. Ya. Dia masuk ke pemilikannya di sini bukan dengan pilihannya, sebab dia umumkan. Ya. Bukan dia ingin miliki, dia umumkan. Ya. Tapi syariat menentukan kalau sudah lebih setahun itu masuk ke dalam apa? Kepemilikannya boleh dia gunakan. Ini dibangun di atas salah satu riwayat ya dari Imam Ahmad.
Dan ada riwayat yang lain dikatakan bahwa itu adalah ikhtiariyah. Ya, karena memang barangnya kalau dia ingin gunakan, dia gunakan. Kalau ingin tetap dia simpan, dia umumkan sampai pemiliknya datang, boleh dia simpan. Jelas ya? Baik, ini tentang luqatah. Ya. Dan ini punya manfaat dan faedah. Pembagian ini ikhtiariyah dan qahriyah. Ya sudah kita bahas ya di pembahasan syuf'ah. Pembahasan syuf'ah, salah satu syaratnya kepemilikan itu atau barang yang dilakukan padanya syuf'ah itu adalah barang yang dia miliki dengan cara ikhtiariyah. Jelas ya? Atau dia pindahkan barang itu, dia jual pada orang lain dengan cara ikhtiariyah. Adapun dengan cara qahriyah, maka tidak ada syuf'ah di situ. Ini salah satu faedah pembagian ini. Salah satu faedah dari pembagian ini. Baik. Kemudian di bawah lagi beliau terangkan, wa husulul qudrati yalzamu minhul milk. Dan adanya penguasaan itu mengharuskan kepemilikan. Seorang sudah mampu mendapatkannya, berkuasa di atasnya, maka itu artinya dia memilikinya. Kemudian kata beliau, wa qad yatra'u al-milku 'ala al-yad. Dan kadang-kadang kepemilikan itu ya tiba-tiba ada pada tangan. Ada pada tangan. Iya. Maksudnya barang berada di tangannya. Mungkin tangan yang memegangnya bukan tangan kepemilikan. Namun mungkin saja suatu saat ya, tangan itu berubah menjadi kepemilikan. Ya, contoh misalnya seorang memegang barang. Barang itu dititipkan padanya. Wadi'ah, titipan. Maka ini tangan apa namanya? Tangan amanah. Tapi setelah itu oleh orang yang menitipkan berkata, sudah ambil saja. Itu menjadi apa sudah? Menjadi kepemilikan. Iya. Baik. Kemudian kata beliau, waqad tatakhallafu al-yadu 'anil milk. Dan kadang tangan itu alfa dari kepemilikan. Ya. Sesuatu dia miliki, tapi dia tidak ada tangan di situ. Karena apa yang dia miliki itu dicuri orang. Dipegang sama siapa? Dipegang sama orang. Ya. Maka ini kepemilikan milik dia, tapi tangan bukan dia yang pegang barangnya. Ya. Bukan dia yang memegangnya. Jelas ya? Baik. Ada mobil misalnya, diketemukan orang ditabrak mobil, mati orangnya. Yang ada cuma jenazah, orang di situ, dan mobil saja, tidak ada orangnya, pengemudinya tidak ada. Ya. Ternyata mobil diketahui pemiliknya. Jelas ya? Diketahui pemiliknya. Tapi yang menabrak itu bukan pemiliknya, karena mobil ini dicuri orang sudah sebulan. Dicuri orang sudah berapa? Sudah sebulan. Ini punya pengaruh ya, karena itu penulis ingatkan di kaidah. Ya jangan dikira dibuat kaidah begini tidak ada faedahnya. Dia ada keterkaitannya dalam beberapa bentuk hukum. Karena itu beliau bedakan. Ya, beliau bedakan. Betul mobil kepemilikannya, tapi bukan dia yang menabrak. Bukan dia menabrak. Nah, karena itu diterangkan ada jenis tangan-tangan yang dia yang memegang, menggunakan dan seterusnya. Dan ada jenis kepemilikan. Agar supaya nanti seorang pandai membedakan. Ya, tidak menjatuhkan hukum sembarangan. Nah, ini diantara manfaatnya. Baik, selesai ya. Ini dua kaidah 49 dan 50 ini ada keterkaitannya. Ya, kemudian kaidah yang ke 51, kaidah berikutnya. Kata penulis rahimahullah, al-hadiyatu wal khamsun, kaidah yang ke-51. Ini tentang barang temuan. Dan kaidah yang beliau sebutkan di sini, ini sudah kesimpulan yang bagus sekali.
untuk barang temuan itu apa dan bagaimana hukum-hukumnya. Ini tentang al-multaqat. Al-multaqat itu adalah barang yang diketemukan. Ini pembahasan luqata ya. Nah, pembahasan luqata. Barang temuan. Beliau membagi al-multaqatu salasatu aqsam. Barang yang diketemukan itu ada 3 bentuk, ada 3 jenis. Ada 3 jenis barang yang diketemukan. Yang pertama, ma la tatba'uhu himmatu awsatin nas bimilkin fala ta'rif. Yang pertama adalah kehendak kebanyakan atau pertengahan manusia itu tidak mengikutinya, tidak mencarinya, ya, tidak mempedulikannya untuk dimiliki. Ya. Contoh misalnya barang temuannya roti. Roti ini berharga sekali. Tidak, kebanyakan manusia yang di tingkatan atau kebanyakan manusia itu enggak. Kalau ada roti hilang enggak terlalu dicari. Ya, biarkan saya, nanti beli lagi yang baru. Kan begitu? Iya. Baik. Atau dia punya tongkat hilang. Ya, tongkat kayu, dia bisa bikin lagi. Ya. Baik. Maka yang seperti ini, apa hukumnya kalau barang temuan seperti ini? Kata beliau, fala ta'rif, tidak ada ta'rif. Ambil saja. Ya. Jelas ya? Nah, ini kalau pembahasan luqata dikatakan luqata dipungut, itu kalau memang tidak ada pemiliknya. Ini ingat ya, kalau kita sudah sebut luqata, memang sudah dimaklumi pemiliknya tidak diketahui. Bukan ada orang, pemiliknya ada di dalam. Karena tongkatnya diparkir, diambil, oh ini barang temuan. Ya. Itu tidak benar ya. Dia ketemukan tongkat. Ya memang tidak ada orang di situ. Dan tidak ada tanda-tanda ada yang memilikinya. Diketahui pemiliknya. Jelas ya? Ini boleh diambil. Ya demikian pula kalau dia ketemu duit. Ya. Dia dapat duit 5.000 di jalan. Boleh diambil atau tidak? Ya biasanya duit 5.000 itu kalau hilang orang tidak cari. Ya. Jarang orang yang hilang duitnya 5.000 dia keliling sehari semalam pergi cari di jalan. Ya. Sebab ini memang bukan hal yang kebanyakan manusia memikirkannya. Ya, makanya seperti ini kalau dia dapat, dia temu, boleh saja diambil, dia gunakan tidak perlu dia ta'rif. Tidak perlu dia ta'rif. Nah, baik. Pernah di Yaman ada anak kecil, anak Malaysia. Dia ketemu duit 100 real, 100 real Yaman. Saya lupa sekarang. Yang jelas 100 real Yaman itu murah, mungkin dah sampai 5.000. Ya. Ketemu duit 100 real Yaman. Ya. Anak ini bilang, saya ketemu duit. Gimana duitnya? Ya sama kawan-kawan ya dikerjai saja. Wah tidak boleh itu, haram kamu gunakan. Ya. Tapi anak ini dia pintar, dia datang ke Syekh Mukbil. Datang ke Syekh Mukbil. Ya Syekh, anak dapat duit ini. Boleh anda belanja? Kata Syekh, silakan kamu belanja saja, kata Syekh. Ya. Nah, setelah itu dia cerita bahwa dia sudah tanya ke Syekh Mukbil. Gak ada yang boleh larang dia belanja. Baik, ini bentuk ya dari luqata. Kebanyakan manusia tidak terlalu peduli dengan hal yang seperti itu. Ya, ini tidak perlu ditarif, tidak perlu diumumkan di masjid. Ada yang kehilangan duit 5.000. Ya, siapa yang punya silahkan datang. Ya, bukan di dalam masjid ya, di mana? Di pintu masjid. Diumumkan. Kalau dalam masjid bukan itu. Masjid bukan tempat untuk umumkan. Baik.
Atau dia dapat 5.000 diumumkan di koran. Ini enggak ada. Ini bentuk yang pertama. Yang kedua kata beliau, ya, ma yamtani'u bi nafsihi min sigaris sibab la yajuzu iltiqatuhu. Yang kedua adalah hewan yang bisa melindungi dirinya. Hewan yang bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil. Ya, binatang buas yang kecil. Nah, baik. Jadi ada hewan, dia ketemukan. Tapi hewan ini bisa melindungi dirinya dari binatang buas yang kecil. Mungkin karena hewan ini besar, seperti dia ketemu onta, sapi, ketemu kuda, keledai. Nah mungkin dia kata, oh saya pungut saja kerbau ini daripada dimakan serigala. Ya. Sebab tidak mungkin ada kerbau dimakan serigala. Daripada dia dimangsa oleh anjing. Ya. Ini tidak mungkin ya. Jadi seperti ini dia bisa melindungi dirinya sendiri. Atau dia misalnya hewannya burung. Ya, burung ini bisa melindungi. Kalau ada yang kejar, tangkap dia bisa apa? Terbang. Ya. Atau dia ketemu rusa. Ya, rusa ini kalau dikejar sama anjing, rusa lebih cepat larinya. Jelas ya? Tadi dikejar oleh binatang buas, bisa dilindungi dirinya cepat. Nah, atau binatang itu sendiri bisa melindungi dirinya. Ya. Kalau dia ketemu singa misalnya, milik orang, ya, singa dia bisa melindungi. Siapa yang berani? Ya. Maka awal dia katakan, oh saya ketemu singa, ini barang temuan. Ya. Padahal itu ada singa milik kebun binatang misalnya, ya. Atau milik orang. Baik, ini contoh ya disebut di dalam buku-buku fikih. Baik, yang seperti ini ada penulis hukumnya apa? Boleh diambil atau tidak? Kata beliau, la yajuzu iltiqatuhu. Itu hukumnya. Tidak boleh dipungut. Tidak boleh diambil. Dan ini dalilnya. Kalau yang pertama tadi, yang kebanyakan manusia tidak mencarinya, itu dalilnya hadits Jabir riwayat Abu Dawud. Ya, rakhasa lana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil asa was saud wal habal yaltaqituhu ar-rajul. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keringanan pada kami, pada tongkat, pada cambuk, pada tali, boleh dipungut oleh seorang. Ini barang-barang tidak terlalu diperhatikan oleh kebanyakan orang. Yang kedua, yang hewan yang bisa melindungi dirinya sendiri, itu tidak boleh dipungut. Dalilnya adalah hadits Zaid bin Khalid al-Juhani. Ya, haditsnya ini merupakan hadits pokok ya di pembahasan luqat, hadits Zaid bin Khalid ini. Dan di salah satu potongan haditsnya khusus untuk masalah ini, Rasulullah SAW ditanya amdalatil ibil, tentang onta yang hilang. Ya. Ada onta diketemukan dan diketahui pemiliknya. Maka Nabi berkata, malaka walaha. Ya, ada apa kamu? Apa urusanmu dengan onta itu? Maha siqa'uha wa hida'uha taridul ma wa ta'kulu syajar hatta yajiduha rabbuha. Kata beliau, ada apa urusanmu antara kamu dengan unta itu? Unta itu dia punya perbekalan minumnya, dia ada sepatunya, ya dia bisa mencari air, dia bisa makan pohon, sampai tuannya menemukannya, sampai pemiliknya menemukannya. Maka yang seperti ini tidak boleh dipungut. Jelas ya? Inilah yang dikatakan oleh Umar, orang yang memungut seperti ini, ya, dia memungut barang temuan seperti ini dia pungut. Ini kata Umar, apa man akhadha dhallata fahuwa dhallun, kata Umar. Ya, siapa yang mengambil dhalla itu artinya apa? Barang temuan, maka dia dhallun, dia itu dhal, kata Umar. Ya, dhal itu sesat. Tapi maksudnya di sini dia itu salah, keliru, tidak boleh diambil. Jelas ya? Baik. Ya, dan dikiaskan juga apa yang semisal dengan ini.
Walaupun disebut di dalam hadis hanya unta, ya, yang semisal dengan itu dikiaskan. Jelas ya? Baik. Seorang ketemu panci besar misalnya. Ya, panci besar ini besar kelihatan. Ya, kelihatan. Mungkin pemiliknya suatu saat datang diambil. Ya. Baik. Atau yang semisal dengan itu. Kemudian yang ketiga kata beliau, wa ma ada dzalika yultaqatu wa yu'arraf. Dan apa yang selain daripada itu dipungut, diambil dan ditakrif. Dipungut dan diambil tapi ditakrif. Ditakrif itu artinya diumumkan. Baik. Diumumkan, ditakrif. Jadi disebutkan, yang pertama disebut ciri-cirinya. Ya. Diterangkan ciri-cirinya. Kemudian dia terangkan sifat-sifatnya. Ya. Itu namanya ditakrif. Ini yang ketiga contohnya seperti apa? Seperti dia ketemu permata, ya, dia ketemu barang-barang berharga, atau hewan, dia ketemu hewan yang memang menjadi mangsa, binatang buas yang kecil seperti kambing, ya, seperti kambing, anak onta, anak sapi. Ini semuanya masih apa? Masih kecil, dikhawatirkan binatang buas. Kalau dia ketemu, maka dia boleh memungutnya. Tapi disyaratkan dia harus apa? Mentakrif, mengumumkannya. Dan mengumumkannya adalah selama setahun diumumkan. Selama setahun. Iya. Jelas ya? Selama setahun. Karena itu kata penulis, wa yumlaku ba'dal haul. Dan dia memilikinya setelah 1 tahun. Dan dia memilikinya setelah 1 tahun. Ya, ini yang ketiga. Dan yang ketiga ini yang paling banyak rincian hukumnya pada jenis yang ketiga ini. Barang yang ditemukan jenis yang ketiga. Karena itu penulis mengatakan wa huwa salasatu aqsam. Jenis yang tiga ini punya 3 rincian. Punya 3 rincian, 3 bentuk penjelasan hukum. Yang pertama, ma yahtaju ila nafaqatin wa kulfatin kal hayawan fa yukhayyaru baina thalathati asya'. Yang pertama dia ketemu hewan, dia ketemu barang temuan yang perlu dinafkahi, perlu biaya. Ya. Dia ketemu barang temuan yang ada kulfa di situ. Dia perlu tenaga, ya, ada beban. Seperti dia ketemu hewan. Ya, dia ketemu hewan yang dimakan. Maksudnya hewan yang dimakan ya. Maka dia diberi 3 pilihan. Dia diberi 3 pilihan. Nah, ini tadi saya sudah sebutkan ya. Misalnya dia ketemu kambing, atau dia ketemu ayam. Ya. Dia ketemu ayam. Maka ini dia diberi 3 pilihan. Fa yukhayyaru fihi baina thalathati asya'. Diberikan pilihan antara 3 perkara. Yang pertama aklihi wa alaihi qimatuhu. Yang pertama boleh dia makan, tapi dia langsung membayar harganya. Iya. Di saat dia makan itu, dia sembelih lalu dia makan, di saat itu juga harganya sudah disiapkan. Sudah disiapkan harganya. Jadi kalau nanti pemiliknya datang, harganya dia dia berikan. Ini yang pertama ya, dia boleh makan, tapi dia siapkan harganya di saat itu. Jangan, dia makan. Nanti kalau pemiliknya datang, nanti kita hitung-hitungan. Ya. Atau nanti kalau pemiliknya datang, nanti saya nego. Mudah-mudahan bisa tahun depan dibayar. Ya.
Ini tidak diperbolehkan. Jelas ya, tapi di saat dia makan dia sudah siapkan apa? Qimahnya. Ya, harganya. Baik. Ini yang pertama. Jadi dia diberikan 3 pilihan. Yang pertama boleh dia makan dan boleh langsung dia bayar. Atau yang kedua dia jual. Ya. Dia jual wa bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Ya. Dia jual dan nanti hasil jualnya dia simpan. Dia simpan untuk pemiliknya kalau pemiliknya itu datang. Iya. Atau yang ketiga wal infaqi alaihi war ruju' bidzalika. Atau dia menafkahinya dan nanti dia kembali kepada ukuran nafkah itu, rujuk kepada ukuran nafkah. Maksudnya yang ketiga ini dia membiayainya. Jadi kalau kambing dia ketemu, kambing ini dia biayai. Semua pembiayaannya dia hitung. Ya. Selama sebulan dibelikan rumput ya 100.000. Ya. Untuk ada orang yang mengurusnya sekian. Dia siapkan semua biayanya. Begitu pemiliknya datang, ketemu pemiliknya, maka dia sebutkan bahwa kambing ini saya sudah biayai sekian. Nanti pemiliknya yang membayar biaya tersebut. Jelas ya, itu mana warruju bidzalika. Ya kalau dikatakan yarji, rujuk dia kepada hal tersebut, artinya itu yang dijadikan ukuran. Setelah dia nafkahi, ya dia kembali kepada si pemilik dengan mengukur nafkah yang dikeluarkan. Jelas ya? Ini 3 pilihan. Kalau hewan yang atau barang temuan yang ditemukan itu perlu dinafkahi atau perlu beban, ada beban di dalam memungutnya. Baik. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua kata beliau ma yukhsha fasaduhu. Ya, apa yang dikhawatirkan rusaknya. Barang temuan tapi dikhawatirkan rusak. Ya, dikhawatirkan rusak. Nah, dia menemukan menemukan barang, ya, dia ketemu barang bisa dimakan. Jelas ya, bisa dimakan. Ya, ini barang bisa dimakan, kalau tidak dimakan dia akan apa? Dia akan rusak. Maka dia diberi 2 pilihan. Diberi 2 pilihan. Jelas ya? Pilihan yang pertama, bai'ihi wa hifdhi thamanihi. Dia boleh menjualnya dan menyimpan harganya. Ini yang pertama, pilihan yang pertama. Dan yang kedua, wa aklihi, dan boleh dia makan. Tapi kalau dia makan, apa keharusannya? Wa alaihi qimatuhu, dia harus apa? Bayar harganya. Ya. Dia bayar harganya. Demikian. Baik. Ini yang kedua. Kemudian yang ketiga, kata beliau, wa tsalits ma ada dzalika. Yang ketiga apa yang selain daripada itu? Ya. Ketiga apa yang selain daripada itu? Fa yahfazuhu wa yu'arrifuhu. Kalau selain daripada itu dia jaga dan dia ta'rif. Misalnya kalau dia dapat duit, dia dapat 1 kantong berisi emas misalnya. Ya, makanya seperti ini dia jaga dan dia ta'rif. Jelas ya? Dia ta'rif. Ini keadaan yang ketiga ini dengan 3 rinciannya. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW di dalam haditsnya. Baik, saya baca hadits Zaid bin Khalid secara lengkap supaya kita mengambil faedah. Ya. Suila Nabi sallallahu alaihi wasallam al-luqata adz-dzahabi wal wariq. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang barang temuan emas dan perak. Jadi yang ditemukan adalah apa? Emas dan perak. Kata beliau, "I'rif wika'aha wa ifafaha, thumma arif hasan." Ya. Kata beliau,
ingatlah wikanya, ya. Tali yang mengikatnya. Dan ingat pula ifasaha, ya, kantong yang memuatnya. Kemudian takriflah selama setahun. Ya. Berikan takrif selama apa? Selama setahun. Diumumkan. Ya. Selama setahun. Fa'ilam tu'raf, kalau tidak dikenal, tidak ada yang mengaku itu miliknya, fastafiqha, maka silahkan kamu menggunakannya. Wal takun wadi'atan indaka. Dan kalau kamu gunakan itu menjadi wadi'ah di sisi kamu. Wadi'ah barang titipan. Jadi ini bukan masuk ke dalam kepemilikan sempurna. Di sini tangannya tangan apa? Tangan yang amanah. Yad amanah, bukan yad malika. Jelas ya? Karena itu dia hanya boleh menggunakannya, tapi sifatnya wadi'ah. Karena itu kata Nabi, fa in ja'a talibuha yawman min ad-dahr fadfa'ha ilaihi. Kalau misalnya datang pemiliknya mencarinya di suatu saat, maka serahkanlah kepadanya. Serahkan kepadanya. Baik. Kemudian kata Zaid bin Khalid, wa sa'alahu anisya. Dan Rasulullah ditanya juga tentang kambing. Faqala innama hiya laka aw li akhika aw li dhi'bi. Kata Nabi, kambing itu mungkin dia untuk kamu atau untuk saudaramu si pemilik kambing atau untuk serigala. Ya. Jadi hukumnya ini yang berkaitan dengan rincian yang ketiga tadi. Karena ini tidak bisa dijaga dari binatang buas yang kecil. Jadi mungkin untuk kamu boleh memanfaatkannya, boleh makannya, tapi tetap ya harganya disimpan. Atau dia simpan untuk saudaranya, dia jaga sampai saudaranya datang. Itulah 3 rincian yang disebutkan tadi. Ya. Kalau tidak, maka dia akan dimakan apa? Serigala. Wasu'ila an dhallatil ibil. Dan Nabi setelah itu ditanya tentang barang temuan berupa unta. Itulah yang kita baca tadi ya di awal pertemuan. Ya, maka Nabi berkata, "Malaka walaha?" Ada apa kamu dengan dia? Ma hasifauha wa hidauha. Dia ada perbekalan minumnya, ada sepatunya. Ya, dikatakan sifauha sebab unta ini dia sekali minum bisa berjalan. Ya, beberapa hari di padang pasir. Ada ya perbekalan yang dia simpan. Jelas ya? Taridul ma, dia bisa mencari air unta itu. Wa ta'kulu syajar, dia makan pepohonan. Nah, biarkan hatta yajidaha rabbuha, sampai pemiliknya menemukannya. Nah, ini hadits muttafaqun alaih. Baik. Jadi ini kesimpulan tentang barang yang diketemukan. Dan ini semuanya berdasarkan hadits Zaid bin Khalid. Cuma perlu saya ingatkan di sini bahwa seseorang yang memungut barang itu tidak boleh dia pungut kecuali dia punya kepercayaan pada dirinya bisa mengumumkan barang itu. Dia punya kepercayaan pada dirinya bisa dia umumkan. Jelas ya? Jadi dia pungut karena memang dia bisa mengumumkannya. Kalau dia pungut tapi dia tidak bisa mengumumkan, tidak diperbolehkan. Kemudian yang kedua, ya di dalam mentakrifnya, ya, dia jangan terang-terangan mengatakan, oh saya ketemu uang 5 juta. Misalnya. Ya, disebutkan semuanya uangnya pecahan 100. Ya. Ini siapapun bisa datang berkata, mana uang saya 5 juta? Ya. Yang pecahan 100. Oh ya, uang kamu. Tidak. Tapi dia sebut saja pada uang yang diketemukan, dia sebut di mana diketemukannya. Boleh disebut jalannya, boleh disebut antara ini dan ini, misalnya. Ya. Jelas ya? Sehingga kalau orang itu datang, dia bilang, oh saya punya uang, maka diminta kepada dia bayina, keterangan berapa jumlah uangnya. Dia jawab, oh jumlah uangnya 5 juta. Baik uangnya itu apa ininya? Oh dia sebut. Begitu dia sebut ciri-cirinya, yang tidak ada yang mengetahui kecuali pemiliknya, maka dia serahkan. Jelas ya? Dia ketemu dompet. Ya. Dia sebut saja ketemu dompet. Tidak usah diterangkan.
Dompetnya apa ya? Datang pemiliknya, tanya dompetnya warna apa? Ya ada apanya dan seterusnya. Jelas ya? Karena itu Nabi di emas dan perak beliau katakan, "I'rif wika'aha." Ingat ikatannya. Kemudian ifalsaha. Dan ingat kantungnya, warnanya apa, kondisinya apa. Itu semuanya diingat. Jelas ya? Ditakrif selama setahun. Nah, itu namanya mentakrif, mengumumkan. Jadi dia hanya mengglobalkan. Jenis barangnya yang orang paham, ada barang begitu yang hilang. Tapi kalau dia mau ambil, dia harus punya ciri-ciri ya, yang menyebabkan orang itu yakin bahwa dia adalah pemiliknya. Dia harus mengetahui ciri-cirinya. Demikian. Baik, selesai sudah pembahasan tentang barang temuan. Kemudian kaidah yang ke 52. Kata penulis rahimahullah, ini kaidah yang ke-52 tentang syarat wakaf. Kata beliau, syurutu sihhatil waqfi arba'atun. Syarat sahnya wakaf ada 4. Ya, sekarang beliau berbicara tentang syarat wakaf. Wakaf itu, ya, wakaf itu artinya yang dimaksud di dalam syariat kita dengan wakaf adalah tahbisul asl wa tasbilul manfa'ah. Tasbil manfa'ah. Ya. Harta dasarnya dipegang, manfaatnya yang dialirkan. Manfaatnya yang dialirkan. Ini disebut wakaf. Ya, kalau dia wakaf, dia punya dasar pokok, ya, yang bisa mengeluarkan manfaat. Dari manfaat ini bisa dialirkan. Ya. Diwakafkan rumah misalnya. Jelas ya? Rumah terjaga. Ya, manfaatnya bisa dialirkan. Boleh dia peruntukan rumah itu untuk anak yatim misalnya, untuk orang miskin atau ibnu sabil, atau rumah itu boleh dia kontrakkan, hasilnya dibagi-bagi ke pihak yang telah ditentukan. Jelas ya? Atau diwakafkan tanahnya tetap ada, bisa dimanfaatkan, bisa dibangun apa saja dari hal-hal yang sesuai dengan amanah pewakafnya. Baik, ini yang dimaksud dengan wakaf. Tahbisul asal wa tasbilul manfaat. Ditahan asalnya dan dialirkan manfaatnya. Dan wakaf ini dia adalah sebuah lahan ketaatan yang sangat dianjurkan di dalam Islam. Dan Rasulullah SAW telah mencontohkan hal ini, ya, telah mengikrar tentang hal ini dan menjelaskan anjurannya. Di antaranya dalam riwayat Muslim, Rasulullah SAW bersabda, "Idza mata al-insanu inqata'a min amalihi illa min salat." Apabila manusia itu meninggal, maka terputus dari amalannya kecuali 3. Salah satunya sedekah jariyah. Sedekah jariyah. Sedekah yang terus berjalan. Ya. Dia bersedekah dengan sesuatu yang ada asalnya, tapi manfaatnya terus mengalir. Ini pembahasan wakaf. Ya. Kemudian di antara dalilnya, dan ini pokok dalil juga, adalah hadits Umar bin Khattab riwayat Bukhari dan Muslim. Iya. Dan ini dasar pijakan di dalam pembahasan wakaf. Umar berkata, "Ya Rasulullah, inni asabtu malan bi Khaybar. Lam usib qat." Apa kata beliau? "Lam usib qat malan anfasa indi minhu." Kata Umar, "Ya Rasulullah, saya dapat bagian harta di Khaybar." Jadi ketika perang Khaybar, banyak harta rampasan perang ya. Dan waktu itu Umar radhiyallahu ta'ala anhu pas dapat bagian tanah yang sangat bagus kan. Iya. Sehingga Umar berkata, "Saya tidak pernah mendapatkan harta yang lebih bernilai di sisiku, di sisi dia ya, daripada harta itu." Iya. Maka ini menunjukkan bahwa kadang sebagian dari dunia itu melekat pada diri seorang. Ya, Umar berkata bahwa ini tanah yang sangat bernilai bagi dia. Jelas ya? Dan bukan artinya mereka cinta dunia, tidak. Tapi itu tabiat manusia. Namanya tabiat manusia. Ya. Dia
senang memiliki kendaraan, dia senang memiliki rumah, dia senang memiliki tanah, dia senang memiliki istri, kan begitu? Itu tabiat. Ya. Tapi apakah dikatakan dia lebih mendahulukan dunia di atas akhirat? Itu masalah lain. Itu masalah lain. Jelas ya? Baik. Maka Umar berkata, "Fama ta'muruni?" Apa perintah engkau ya Rasulullah kepadaku? Ya, maka Rasulullah menjawab, "In syi'ta habasta aslaha wa tasaddaqta biha." Kalau kamu ingin, kamu tahan asalnya dan kamu bersedekah dengannya. Kamu bersedekah dengannya. Ya, di sebuah riwayat Umar memang sudah menjelaskan beliau ingin berbuat kebaikan dengan harta itu. Ya, dan ini juga menunjukkan bahwa para sahabat itu, ya mereka luar biasa di dalam menghadapi jiwanya. Padahal ini harta sangat bernilai di sisi Umar. Bersama dengan itu, beliau mengeluarkan harta itu dan mewakafkannya. Jelas ya? Jadi tertanam di dalam jiwa para sahabat menunjukkan bahwa ini adalah amalan yang agung. Karena itu Rasulullah anjurkan kalau kamu ingin, kamu tahan asalnya, pokok harta itu ditahan, jadikan sebagai harta yang tidak boleh dijual, tidak boleh diberikan, tidak boleh diwariskan, asalnya ditahan, tapi manfaatnya bisa mengalir. Manfaatnya bisa mengalir, dan itulah yang disedekahkan. Kemudian disebutkan dalam hadis, "Fatasaddaqa biha Umar annahu la yuba wa la yuhab wa la yurad." Maka Umar pun bersedekah dengannya. Umar berpesan bahwa dia tidak boleh dijual, tidak boleh dihibahkan, tidak boleh diwariskan. Ya, sebab wakaf itu kalau sudah diwakafkan, itu sudah keluar dari kepemilikannya, bukan lagi milik dia dan bukan lagi milik siapapun dari manusia. Itu adalah milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya, kalau ada namanya nadir wakaf, itu adalah orang yang diamanahi. Untuk apa? Mengelola wakaf. Baik. Ya, tidak boleh dijual, tidak boleh diberi, tidak boleh pula diwariskan. Ya. Fatasaddaqa biha Umar fil fuqara wal qurba wal riqab wa fi sabilillah wa ibnis sabil wa bayt. Dan amanah wakafnya apa? Umar bersedekah untuk fakir, ya, untuk karib kerabat, untuk fil riqab, budak yang ingin membebaskan dirinya. Telah kita terangkan riqab kemarin ya di pembahasan zakat. Fi sabilillah, ibnus sabil, dan untuk tamu. Ini namanya amanah wakaf. Dan boleh seorang itu mewakafkan, dia syaratkan. Ini saya wakafkan dengan syarat untuk misalnya anak yatim. Ini saya wakafkan dengan syarat untuk para penuntut ilmu saja. Ya. Ini saya wakafkan, amanah wakafnya adalah untuk tahfidzul Quran misalnya. Ya. Ini saya wakafkan, kalau ada hasil dari wakaf. Dia beli rumah misalnya, saya wakafkan. Ini rumah kalau ada hasilnya, maka dia hanya untuk keperluan dakwah saja. Ya, tidak yang lainnya. Jelas ya? Atau dia wakafkan ini untuk keperluan fakir miskin saja, tidak yang lainnya. Itu boleh, itu namanya amanah wakaf. Ya. Dan ini diperbolehkan, sebabnya dia adalah syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Syarat yang tidak bertentangan dengan syariat. Baik. Dan di sini penulis rahimahullah menyebutkan syarat suatu wakaf itu dianggap sebagai syarat yang syah. Beliau sebutkan 4 syarat. Syarat yang pertama, saya baca ucapan beliau, syurutu sihhatil waqfi 4. Kata beliau syarat syahnya wakaf ada 4. Yang pertama kata beliau, qawluhu fi aynin yajuzu bai'uhu wa yuntafa'u biha da'iman ma'a baqa'i ayniha. Ini syarat yang pertama. Nah, syarat yang pertama, wakafnya adalah ain. Qawluhu fi ainin, pada suatu ain. Ya. Yajuzu bai'uha, yang mungkin untuk dijual. Boleh untuk dijual.
Wa yuntafa'u biha daiman ma baqai ainiha, dan boleh dimanfaatkan seterusnya. Boleh dimanfaatkan seterusnya di samping barang itu tetap terjaga, tetap ada. Ya. Ini syarat yang pertama ya. Dan sebenarnya di syarat pertama ini tercakup dua hal sebenarnya. Tercakup dua hal. Jadi pertama beliau syaratkan dia adalah ain. Dia suatu ain, suatu barang. Iya. Yang boleh untuk dijual. Nah, boleh untuk dijual. Karena wakaf itu apabila suatu saat misalnya manfaatnya sudah terputus, maka boleh wakaf itu dijual, kemudian dialihkan ke manfaat yang lain. Boleh dijual, dialihkan kemana? Manfaat yang lain. Ya, seorang bangun rumah misalnya. Ya, dia bangun rumah, amanahnya rumah ini dikontrakkan. Hasilnya diberi ke fakir miskin. Berjalan 100 tahun, ya, rumahnya sudah bocor-bocor sana sini. Ya, dia sudah tempat yang tidak ada lagi yang mau tinggal di situ. Tidak ada lagi yang mau kontrak di situ. Maka ini manfaatnya sudah apa? Sudah hilang. Maka yang seperti ini boleh dijual, dia boleh hasil jualnya dia boleh pindah ke tempat lain, dia beli lahan yang dia bangun wakaf yang semisal dengan amanah yang diamanahkan. Jelas ya? Baik. Iya. Karena itu dikatakan boleh dijual. Wa yantafa'u biha daiman. Dan syaratkan dia dimanfaatkan terus menerus. Ya, karena itu tidak syah kalau dia wakafkan makanan. Ini makanan si wakafkan. Ya. Sebab tidak ada makanan yang dimanfaatkan terus menerus. Ya, habis makan hilang. Ya. Jelas ya? Itu makanan. Maka dia adalah harus ain yang dimanfaatkan terus menerus. Baik. Kemudian yang kedua, syarat yang kedua, wa ayyakuna ala birrin. Ya. Dan hendaknya wakaf tersebut adalah untuk kebaikan. Wakaf itu untuk kebaikan. Nah, luar dari kalau wakafnya untuk kejelekan, untuk maksiat, itu tidak diperbolehkan. Ya. Maka disyariatkan dia adalah wakaf untuk taqarrub kepada Allah. Dia bangun masjid misalnya, dia bangun jembatan, ya, dia bangun perpustakaan, dia beli buku-buku misalnya untuk diambil manfaatnya, atau dia bikin tempat-tempat minum untuk kebanyakan orang, ya, untuk umum, ya, sumber air, sumur-sumur, dan semisal dengan itu. Kalau maksiat tidak diperbolehkan. Dia wakaf untuk bangun gereja, beli buku-buku ahlul bidah, ya. Atau dia wakaf untuk kuburan supaya diberi lampu. Ya. Ini semuanya adalah hal yang diharamkan. Sebab padanya ada membantu perbuatan maksiat, kesyirikan dan kekufuran. Baik. Kemudian syarat yang ketiga, kata beliau, wa yakuna ala muayyan. Hendaknya wakaf itu kepada orang yang tertentu diwakafkannya. Nah, jadi sudah diterangkan wakaf ini ala muayyan, ditentukan penggunaannya kemana, hal yang dita'yin. Ya, jelas ya, orang yang memegang wakaf itu siapa? Itu namanya ala muayyan. Nah, karena wakaf itu adalah kepemilikan, di pengalihan kepemilikan, maka hendaknya orangnya tertentu. Orangnya tertentu. Karena itu tidak syah diwakafkan untuk siapa yang tidak bisa memiliki. Nah, baik ini wakaf diamanahkan untuk si mayit, ya, apa sudah meninggal. Ya. Baik ini tanah saya wakafkan, ya, terhadap kudaku. Mana kuda bisa mengelola tanah? Ya. Baik. Jadi dia harus, ya, muayyan yang bisa memiliki.
Nah, ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, kata beliau wa yakuna munajjazan. Hendaknya wakaf itu sudah siap. Ya, sudah siap. Langsung ada. Itu munajjaz namanya. Munajjazan. Jadi kalau wakafnya sementara, ini diwakafkan 5 tahun saja. Ini tidak boleh ya. Atau ini saya wakafkan kalau saya meninggal. Itu tidak boleh. La syah wakaf. Jadi wakaf itu langsung siap. Ini diwakafkan. Langsung siap dan seterusnya. Tidak sementara, tidak boleh di apa? Di ta'liq dengan suatu. Kalau saya meninggal, ya dipersyaratkan suatu. Ya, kalau anak saya lahir, ya, itu tidak diperbolehkan. Tapi harus siap. Baik, ini 4 syarat ya disebut oleh penulis. Sebenarnya ada syarat yang lain. Syarat yang kelima disyaratkan orang yang mewakafkan itu jaizut tasarruf. Ya, jadi si pewakaf harus jaiz at-tasarruf. Nah, apa itu jaiz at-tasarruf? Sudah kita sebut kemarin ada 4 kriteria jaiz at-tasarruf. Ayo yang pertama. Yang pertama, jaiz at-tasarruf. Dia harus seorang seorang apa? Balik. Terus akil. Terus Rashid. Terus buka dulu catatannya. Betul antum. Nulisnya kemarin nulis saja. Kalau ada di catatan alhamdulillah. Ayo diulangi yang pertama. Merdeka. Ya. Bukan budak. Ayakuna hurran. Yang kedua, ayakuna balighan. Ya. Yang ketiga, ayakuna akilan. Yang keempat, ayakuna rasyidan. 4 syarat ya. Itu disebut jaiz at-tasarruf. Baik. Jadi syarat yang kelima ya. Kenapa disyaratkan jaiz at-tasarruf? Ya, jangan sampai dia hanya cerita saja, muakaf, tapi dia sendiri tidak pikir kemaslahatannya. Dia hanya punya duit 500 juta. Dan dia kontrak rumah, belum punya milik. Wah, dapat keutamaan tentang wakaf, tiba-tiba naik semangatnya semuanya. Sudah, ini 500, mantap, saya wakafkan kebaikan. Dia tidak pikir dia punya tanggung jawab, punya ini, punya itu. Ini Ghairu Rasyid namanya. Jelas ya? Ya. Jangan dianggap, oh ini orang mirip Abu Bakar As-Siddiq. Itu keliru mirip Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq datang dengan seluruh hartanya, tapi dia tidak telantarkan orang-orang yang dibawa nafkahnya. Jelas ya? Masih ada orang-orang yang berada di bawah nafkahnya, itu sudah disiapkan. Seluruh harta yang lain dia bawa untuk dia sedekahkan. Itu Abu Bakar. Tapi ini namanya Ghairu Rasyid. Jelas ya? Maka disyaratkan jaiz at-tasarruf. Iya. Kemudian disyaratkan juga syarat yang ke-6. Disyaratkan yang diwakafkan itu adalah suatu hal yang muayyan, suatu hal yang tertentu. Maka tidak boleh dia globalkan. Dia punya 5 rumah. Dia katakan saya wakafkan rumahku. Salah satu dari rumahku. Yang mana salah satu dari rumahnya? Ya. Jelas ya? Dia punya 100 unta. Dia katakan saya wakafkan untaku. Unta yang mana? Ya. Ini dia lumayan. Maka harus dia tentukan. Ya, unta yang mana dari unta-untanya tersebut. Baik. Jadi harus muayyan. Selesai sudah ya syarat-syarat wakaf. Kemudian kaidah yang ke-53. Baik, kata penulis rahimahullah, wal wasaya, al wasaya tarji'u ila 5 arkan. Wasiat itu kembali kepada 5 rukun. Ya, ini termasuk kesimpulan fikih yang indah disebut di sini oleh penulis. Ini pembahasan tentang wasiat. Pembahasan tentang apa? Wasiat. Dan wasiat adalah hal yang disyariatkan
Syariatnya ada di dalam Al-Quran, ada di dalam hadits Rasulullah SAW, dan disepakati oleh para ulama. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kutiba 'alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairan al-wasiyatu lil walidaini wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin." Diwajibkan atas kalian apabila salah seorang dari kalian dihadiri oleh kematian, kalau dia meninggalkan khairan, meninggalkan banyak kebaikan. Kebaikan di sini maksudnya apa? Harta. Dia memiliki banyak harta. Dan diwajibkan dia berwasiat. Ya. Sini penyebutan wasiat ya, menunjukkan disyariatkannya. Dan juga di ayat tentang warisan, warisan dikeluarkan setelah warisan dibagi, setelah wasiat dia apa? Ditunaikan. Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dayn. Setelah wasiat yang diwasiatkan ditunaikan, demikian pula setelah hutangnya dibayar. Ya, karena itu ya, di pembahasan fikih itu para ulama sebelum membahas pembahasan tentang warisan, pasti yang mereka bahas wasiat dahulu. Ya, sama dengan penulis di sini, kaidah 53 wasiat, kaidah setelahnya baru berbicara tentang warisan. Sebab wasiat dibagi sebelum apa? Dikeluarkan wasiat itu sebelum harta warisan dibagi. Ya. Dan Rasulullah SAW bersabda di dalam hadits riwayat Bukhari dan Muslim, ya, dari hadits Ibnu Umar, "Ma haqqu imri'in muslimin lahu syai'un yusi bihi yabitu lailataini illa wasiyatuhu maktubatun indahu." Tidak ada hak seorang muslim, dia ada sesuatu yang harus dia wasiatkan. Tidak pantas dia bermalam 2 malam kecuali wasiatnya sudah tertulis di sisinya. Dia tulis wasiat itu. Apalagi berkaitan dengan hak-hak manusia. Dia punya hutang terhadap orang, dia tulis semuanya. Dia punya hutang kepada fulan sekian dan sekian. Ada hal yang dititipkan, dia tulis bahwa ada barangnya si fulan dititipkan, barang itu ini dan ini. Itu dia simpan, tertulis. Jadi ya, supaya terang. Jangan sampai ketika dia meninggal, disangka oleh ahli warisnya itu adalah harta, dia padahal harta apa? Harta orang. Nah, dan sepakat para ulama tentang bolehnya. Bagi siapa yang memiliki keturunan, ya, memiliki keluarga yang mewarisi, maka tidak halal baginya dia berwasiat lebih dari 1/3. Tidak halal dia berwasiat lebih dari apa? 1/3. Iya. Kecuali kalau dia sama sekali tidak memiliki ahli waris, apakah boleh dia berwasiat dengan seluruh hartanya? Ini letak silam pendapat di kalangan ulama. Dan yang benarnya boleh. Yang benarnya boleh karena wasiat, larangan memberi wasiat lebih dari 1/3 itu karena kemaslahatan ahli waris. Dan orang ini tidak punya ahli waris. Ya. Karena itu, kalau dia berwasiat dengan seluruh hartanya itu tidak ada masalah. Baik, di sini penulis menyebutkan bahwa al-wasaya tarji'u ila 5 arkan. Wasiat-wasiat itu kembali kepada 5 rukun. Jadi ini 5 rukun wasiat harus ada. Baru wasiat itu syah. Yang pertama sighah. Ada ucapan. Dan sighahnya. Orang yang berwasiat berkata, saya wasiatkan untuk si fulan 1/3 dari hartaku. Atau misalnya dia punya rumah, saya wasiatkan rumah yang di jalan ini, di daerah ini, itu adalah untuk si fulan. Itu sighah ya. Ucapan. Apakah dalam bentuk ucapan atau dalam bentuk tulisan? Ya, ini sudah sighah. Ini rukun dari wasiat. Kemudian yang kedua, wa musin, harus ada orang yang berwasiat. Karena wasiat itu tidak mungkin ada kalau tidak ada yang mewasiatkannya. Ya. Jadi si pemilik harta yang berwasiat. Dan orang yang berwasiat ini disyaratkan dia jaizut tasarruf. Orang berwasiat. Agar supaya diterima.
wasiatnya. Nah, kemudian rukun yang ketiga, wa musa lahu. Dan siapa yang diwasiatkan untuknya? Ini orang yang menerima wasiat. Si penerima wasiat. Iya. Harus ada si penerima wasiat. Dan disyaratkan si penerima wasiat ini beberapa syarat. Syarat yang pertama, dia adalah orang yang ada. Iya. Orang yang ada. Jangan dia berwasiat dengan orang yang tidak ada. Harus hadir orang itu ketika berwasiat. Ini syarat ya. Syarat yang kedua disyaratkan, orang yang diwasiatkan adalah orang yang layak memiliki. Ya. Maka tidak boleh seorang berkata, saya wasiatkan untuk si fulan dan si fulan sudah mayit. Orang mati bagaimana caranya memiliki? Ya. Jelas ya? Atau saya wasiatkan ini untuk si bayi. Mana bayinya masih dia dalam perut. Ini tidak layak memiliki. Nah, kemudian syarat yang ketiga pada orang yang diwasiatkan, ya, dia bukan ahli waris. Dia bukan apa? Ahli warisnya. Ya, sebab kalau ahli waris tidak berhak menerima wasiat. Dan telah syah dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, la wasiyata liwaris. Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Kemudian syarat yang ke berapa? Yang keempat, syaratkan orang yang mendapat wasiat ini bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat. Ya. Bukan orang yang membunuh si pemberi wasiat. Sebab kalau dia membunuhnya, maka akibatnya dia tidak boleh menerima wasiatnya. Nah, iya. Itu kaidah fikih ya, mungkin akan datang disebut oleh penulis nanti di akhir buku. Man ta'ajjala syai' qabla awani uqiba bihirman. Siapa yang mempersegera sesuatu sebelum waktunya, akibatnya dia diharamkan menerima sesuatu itu. Dia sudah mendapat wasiat. Kamu kalau saya meninggal, kamu dapat ini. Ya, ini lama banget orang ini meninggal. Ya, dibunuh saja supaya cepat meninggal dan dia dapat harta. Jelas ya? Maka karena dia mempersegera dengan cara membunuhnya, maka ini mengakibatkan dia diharamkan menerima wasiat itu. Baik, ini syarat ya bagi orang yang menerimanya. Kemudian rukun yang keempat, wa musabihi. Musabihi, yang diwasiatkan, yaitu barang yang diwasiatkan atau sesuatu yang diwasiatkan. Itu musabihi ya. Hal yang diwasiatkan. Nah, hal yang diwasiatkan ini disyaratkan, ya, dia adalah barang yang dimaklumi. Nah, kemudian disyaratkan pada barang yang diwasiatkan ini, hal yang diwasiatkan itu tidak lebih sepertiga dari harta orang yang berwasiat. Baik, itu diantara persyaratannya. Kemudian yang kelima dari rukunnya, ya, kata penulis rahimahullahu ta'ala, yang kelima, wa musa ilaihi, dan siapa yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Siapa yang diwasiatkan kepadanya. Ya. Yang diwasiatkan kepadanya ini maksudnya orang yang menjadi wakilnya, atau dia mengetahui wasiat itu, kalau dia meninggal dia memberikannya. Ya. Nah, ini musa ilaihi. Ya. Dan untuk hal yang seperti ini persyaratannya dimaklumi ya. Karena kaitannya dengan masalah amanah dan seterusnya. Ini sama dengan pembahasan-pembahasan yang lain. Baik, jadi ini 5 rukun dari rukun-rukun wasiat secara global. Iya. 5 rukun ini harus ada pada wasiat, barulah wasiat itu dianggap sebagai wasiat yang syah.
Nah, wallahu taala. Baik, sudah mendekati waktu duhur. Insyaallah taala kita lanjutkan nanti di sesi berikutnya. Ini kita sudah masuk pembahasan warisan ya. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.